Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sang Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahasnya pada saat ini juga. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses-proses di mana orang-orang beraksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu relasi atau hubungan. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Sepasang sahabat yang sedang mengobrol satu sama lain dapat dikategorikan sebagai suatu interaksi sosial karena ada hubungan aksi-reaksi antara kedua orang ini. Bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok contohnya adalah ketika guru sedang mengajar di dalam kelas. Guru merupakan individu dan siswa-siswinya dikategorikan sebagai satu kelompok. Lalu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu jumlahnya pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan, agar dikatakan sebagai bentuk interaksi, tindakan tersebut haruslah direspon oleh orang lain. Kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan haruslah dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya, dalam setiap interaksi sosial, ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Pihak yang berinteraksi tentulah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada tujuan yang berbeda di antara pihak yang berinteraksi. Tujuan tersebut pun dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama ataupun mengarah kepada pertentangan. Kemudian, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Hal ini lebih mendalam dari imitasi. Contoh dari identifikasi adalah seseorang yang rela menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik agar tubuh dan wajahnya menyerupai Barbie atau artis idola lainnya. Yang keempat adalah simpati. Simpati adalah keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Orang yang memiliki simpati akan lebih mudah merasakan perasaan yang sedang dialami oleh pihak lain tersebut. Misalnya, ketika bencana alam terjadi, seseorang turut merasakan kesedihan dari para korban bencana, sekalipun orang tersebut tidak mengalami bencana secara langsung. Kemudian, syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terjadi ketika ada aksi dan reaksi antar pihak yang berkontak. Dalam komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran pesan. Dalam komunikasi tersebut
terdapat 5 unsur di dalamnya, yaitu komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan, komunikan atau pihak yang menerima pesan, pesan, media, dan efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Kemudian, kontak sosial menurut cara dan tingkatannya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kontak sosial primer, yang kedua kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung, tertatap muka atau bertatap muka, misalnya berbicara, saling menyapa, dan bersalaman. Kontak sosial sekunder merupakan kontak sosial yang terjadi melalui suatu perantara. Kemudian bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial asosiatif, kerjasama adalah salah satu bentuk proses asosiatif. Yang pertama itu ada koalisi, yaitu bergabungnya dua atau lebih organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Contoh bentuk koalisi yang paling umum adalah gabungan beberapa partai politik dalam suatu koalisi untuk memenangkan pemilihan umum. Yang kedua, tawar-menawar atau bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Pada proses ini ada pertukaran sumber daya dalam bentuk tawar-menawar antar pihak guna mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga itu kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu sistem organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas internal organisasi. Yang keempat adalah joint venture, yaitu kerjasama yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam proyek tertentu. Umumnya, tujuan dari joint venture adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang bersangkutan. Bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu proses di mana pihak yang terlibat dari bersaing memperebutkan sesuatu, misalnya keuntungan, sumber daya, status, dan lain sebagainya. Yang dimana persaingan atau kompetensi, yaitu proses di mana pihak yang terlibat dari bersaing merebutkan sesuatu. Yang kedua, kontravensi, yaitu bentuk proses disosiatif yang lebih tinggi dibanding persaingan, namun belum mencapai pertentangan. Beberapa bentuk kontravensi adalah penolakan, penyangkalan, penghasutan, dan pengkhianatan. Yang ketiga itu pertentangan ataupun konflik, yaitu proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan upaya menantang atau menyerang lawan, sekalipun dengan ancaman ataupun kekerasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan ataupun tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye dan ke